Pesan wanita dan jajan di aplikasi usai dirinya ribut dengan sang istri. Seorang lelaki yang menghabiskan uang tabungannya berujung dirinya menghabisi wanita tersebut. Kisah nyata yang aku ceritakan tentang rumah tangga kali ini terjadi di kota Semarang. Bahkan cukup menggegerkan karena tak ada yang menyangka lelaki yang dikenal baik namun ternyata jajan dan menghabisi wanita yang baru dikenalnya. Tepatnya terjadi beberapa hari lalu di bulan November 2024. Seorang jasad wanita ditemukan di salah satu hotel, nampak sudah membusuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Ternyata setelah dicari, sumber bau busuk tersebut adalah jasad yang disembunyikan di bawah kasur. Jasad tersebut ditemukan seorang pegawai saat siang hari karena tak ada tanda-tanda check out. Setelah ketahuan, semua dilaporkan pihak dari hotel kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang ke TKP, menyelidiki kasus ini dan melakukan otopsi kepada jasad korban yang dibawa ke rumah sakit. Dari ciri-cirinya, ada beberapa tato di bagian jasad korban. Di TKP kejadian sendiri pun tak ada dompet maupun handphone korban. Yang check-in dan memesan kamar adalah seorang lelaki, bahkan lelaki tersebut beberapa hari ada di hotel ini. Menurut pegawai dari hotel sendiri, tak pernah melihat kapan korban wanita tersebut masuk ke dalam kamar hotel. Setelah dilakukan otopsi dan identifikasi korban, jasad tersebut adalah seorang wanita bernama Nadia Juni berusia 25 tahun. Nadia sendiri berasal dari Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Hingga akhirnya penemuan jasad Nadia pun dikabarkan kepada keluarganya. Tak lama keluarga dari Nadia datang ke rumah sakit dan mengurus semuanya. Hingga hasil otopsi selesai, jasad Nadia pun dikembalikan ke keluarga untuk dilakukan pemakaman. Sementara pihak yang berwajib kembali menyelidiki kasus ini, pelaku yang menyewa kamar hotel tersebut dengan berbekal fotokopi KTP yang ada dari pihak hotel. Seorang lelaki bernama Eko Prasetyo berusia 22 tahun diamankan di dekat rumahnya sendiri saat dirinya minum kopi. Eko pun diamankan tanpa perlawanan, dirinya pun mengakui dirinya lah pelakunya. Dari penangkapan Eka ini akhirnya Eka menjelaskan kronologis kejadian di awal. Menurut Eko saat itu dirinya memang ada masalah rumah tangga dengan sang istri. Bahkan Eko pun mengaku cekcok dengan sang istri di rumah. Pengap dan kesal kepada sang istri, Eko pun memutuskan pergi dari rumah karena kesal. Eko adalah warga Semarang, sudah menikah dan punya 2 orang anak. Pekerjaan Eko sendiri sebagai penjual somai keliling dengan penghasilan 10 juta per bulan. Dari penghasilan itulah Eko sendiri punya tabungan tanpa sang istri tahu. Saat Eko kabur, dirinya pun ingin merasa senang-senang dengan tabungan sendiri. Saat kabur dari rumah, Eko pun menginap di Hotel Johor Semarang. Kesepian di hotel sendiri, beberapa kali Eko pun berselancar di aplikasi mencari wanita cantik. Sudah 2 kali tidur dengan wanita yang berbeda di hotel tersebut, hingga akhirnya di hari ketiga Eko pun mencari wanita lagi. Pencarian Eko untuk hari ketiga ini, Eko pun memilih seorang wanita cantik bernama Lisa. Menghubungi Lisa lewat inbox, keduanya pun akhirnya negosiasi, berujung setuju dengan harga Rp500.000. Wanita bernama Lisa itu pun datang di jam 15.30. Mengetuk pintu kemudian dibuka oleh Eko saat itu. Saat membuka pintu, Eko bengong dan kaget. Wanita yang datang tak secantik wanita di foto. Eko pun bahkan saat itu sempat komplain karena merasa aslinya dengan di foto berbeda hingga Eko tak berhasrat. Eko mengutarakan kalau dirinya ingin cancel. Eko pun berniat memberikan uang cancelan senilai 100.000. Namun saat itu, wanita yang bernama Lisa atau nama aslinya Nadia menolak. Bahkan di sana langsung merayu Eko hingga akhirnya keduanya melakukan. Usai melakukan, Eko sendiri memberikan uang 500.000 sesuai perjanjian. Tak lama wanita itu pun mandi dan setelah mandi, mungkin ada rasa sakit hati di awal karena mendapatkan penolakan dari Eko. Hingga setelah mandi, wanita itu pun bicara kepada Eko. Menyebutkan kalau Eko tak ganteng dan Eko pun gemuk, merepotkan saat melakukan karena kegemukan Eko. Tak terima dan sakit hati, Eko pun mendekati wanita tersebut dan tak lama mendorong hingga mencekik. Wanita bernama Lisa atau Nadia ini dibekap hingga akhirnya tak bernapas dan tak bernyawa. Usai tahu Lisa sudah tak bernyawa, Eko pun panik dan tak lama Eko pun memasukkan Lisa ke kasur saat itu agar tak ada yang tahu.
Usai melakukan aksinya dan menyembunyikan jasad Lisa di bawah kasur, Eko sendiri mengambil harta benda milik Lisa, ada handphone dan juga dompet Lisa. Meninggalkan jasad Lisa di hotel begitu saja, Eko pun pergi. Eko kabur dari hotel dengan naik angkot ke terminal dan kabur ke Boyolali. Hingga tak lama saat Eko beristirahat dan minum kopi, Eko pun diamankan pihak yang berwajib. Tak bisa memberikan perlawanan dan tak bisa mengelak lagi karena barang bukti yang ada. Eko sendiri pun terancam hukuman 15 hingga 20 tahun penjara. Keluarga Eko merasa kecewa. Bukannya introspeksi terkait permasalahannya bersama sang istri, Eko malah jajan pada wanita aplikasi. Hingga sang istri pun kini lebih memilih bercerai dari Eko dan lepas dari bayang-bayang Eko, serta ingin lebih memilih bekerja dan fokus kepada kedua anaknya. Menyesali semua perbuatan yang ada, Eko sendiri sudah meminta maaf kepada sang istri, namun pasrah apabila diceraikan. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.